Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas prinsip kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir. Kami akan menganalisis dari perspektif teori kemasan modern. Perkenalkan saya Tommy, dan saya hari ini tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Novi Hidayah. Saya Dewi Arindi. Saya Nur Amanda Soleha. Terima kasih atas kenalannya. Langsung saja kita mulai podcast. Baik, terima kasih moderator. Jadi, pembahasan pertama yaitu ringkasan kasus. Pada akhir November hingga Desember 2025, beberapa wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami banjir besar yang menyebabkan puluhan akses jalan terputus, jembatan rusak, dan pusat logistik tidak dapat beroperasi normal. Berita nasional melaporkan bahwa sejumlah kabupaten di Aceh seperti Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Beriun, dan sebagian Sumatera Utara mengalami banjir dengan ketinggian air hingga 1 sampai 2 meter. Dampak dari banjir tersebut menyebabkan hambatan distribusi BBM Pertamina ke berbagai SPBU di Aceh dan Sumatera. Truk pengangkut BBM kesulitan menjangkau depo karena jalur utama terendam dan akses logistik lumpuh. Akibatnya muncul fenomena seperti antrean SPBU hingga 2 sampai 4 jam. Kemudian panic buying, penyebaran hoaks seperti SPBU akan tutup total, serta perpindahan konsumsi ke jenis BBM lain atau Pertalite ke Pertamax ataupun sebaliknya. Situasi ini menyebabkan penurunan kepercayaan publik, terutama karena komunikasi resmi Pertamina dianggap terlambat serta tidak seragam di berbagai platform. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Secara umum, masalah dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu masalah inti dan masalah pemasaran. Yang pertama, masalah inti, yaitu adanya terganggunya rantai pasok akibat banjir, kemudian minimnya akses jalur alternatif distribusi, kemudian ketidaksiapan sistem manajemen krisis, dan distribusi pasokan tidak merata, serta keterlambatan suplai ke SPBU. Yang kedua, masalah pemasaran, ada fenomena panic buying akibat kurangnya informasi, komunikasi krisis yang lambat dan tidak konsisten, penurunan kepercayaan terhadap brand, sentimen negatif dan persebaran hoaks di media sosial, pengalaman pelanggan yang menurun, serta perubahan perilaku konsumen ke produk substitusi atau layanan lain. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya, terima kasih Dewi. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pembahasan selanjutnya teman-teman adalah C, landasan teori atau theoretical framework. Nah, yang pertama itu ada marketing 4.0 dan 5.0 Butler. Marketing 4.0 berfokus pada perpaduan pemasaran tradisional dengan strategi digital untuk mendukung interaksi konsumen lintas media. Pada tahap ini, konsumen tidak hanya menerima informasi tetapi juga berkontribusi membentuk citra merek melalui partisipasi digital seperti unggahan media sosial, komentar publik, dan ulasan. Nah, sementara itu marketing 5.0 memperkenalkan penggunaan teknologi seperti artificial intelligence atau AI, big data, dan automation untuk menciptakan sistem pelayanan yang lebih adaptif dan prediktif. Jika diterapkan dalam kasus ini, perusahaan seharusnya dapat menggunakan sistem monitoring stok berbasis data real time untuk memprediksi potensi kelangkaan, mengatur suplai prioritas ke SPBU tertentu, dan memberi notifikasi kepada publik. Kombinasi kedua konsep ini menunjukkan pentingnya digitalisasi dalam mitigasi risiko dan menjaga kualitas layanan. Next. Nah, yang kedua itu adalah consumer behavior and panic buying. Menurut teori perilaku konsumen, keputusan pembelian dipengaruhi oleh emosi, persepsi risiko, dan kondisi lingkungan. Dalam situasi krisis, ketakutan dan ketidakpastian memicu pola pembelian tidak rasional termasuk panic buying. Hal ini terlihat ketika masyarakat melakukan pembelian BBM dalam jumlah lebih banyak daripada kebutuhan yang sebenarnya, karena dikhawatirkan pasokan akan habis. Kemudian media sosial mempercepat reaksi tersebut melalui fenomena herd behavior, yaitu ketika masyarakat mengikuti tindakan yang sedang dominan meskipun tidak sepenuhnya memahami alasan dibaliknya. Penyebaran hoax seperti SBBU akan tutup total mendorong peningkatan konsumsi mendadak, mempercepat habisnya stok. Selanjutnya,
Yang ketiga adalah service dominan marketing. Service dominan logic menegaskan bahwa nilai bagi konsumen tidak hanya berasal dari produk fisik, tetapi dari pengalaman layanan secara keseluruhan. Dalam konteks BBM, masyarakat tidak sekedar memiliki bahan bakar, melainkan akses mobilitas, keamanan, dan keberlangsungan aktivitas hariannya. Ketika distribusi terganggu dan komunikasi tidak konsisten, justru konsumen merasa nilai layanan menurun meskipun kualitas produknya tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa layanan yang buruk dapat menciptakan kerusakan persepsi merek meskipun produk inti tetap sama. Selanjutnya ada service dominan marketing. Komunikasi pemasaran terintegrasi memastikan pesan perusahaan konsisten di seluruh kanal komunikasi. Pada situasi krisis, Kunz menegaskan bahwa kecepatan, kejelasan, dan kesesuaian komunikasi sangat penting untuk mencegah miskonsepsi dan kepanikan publik. Dalam kasus kelangkaan BBM, keterlambatan informasi dan ketidakkonsistenan pesan di berbagai platform memperburuk kondisi, membuat masyarakat tidak mengetahui status pasokan secara pasti. Selanjutnya adalah brand equity theory. Menurut Eker, brand equity dibangun melalui kepercayaan atau trust, persepsi kualitas, loyalitas pelanggan, dan asosiasi merek. Krisis layanan yang tidak ditangani dengan baik dapat merusak elemen-elemen tersebut, menyebabkan penurunan loyalitas dan reputasi yang jangka panjang. Dengan demikian, teori-teori ini memberikan kerangka pemikiran yang komprehensif dalam menilai dampak krisis BBM pada persepsi publik, pengalaman layanan, dan strategi pemulihan merek. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih yang sudah dia. Selanjutnya akan dibawakan oleh No Amanda. No Amanda silakan. Yaitu ada analisis tadi kasus. Yang pertama itu penyebab krisis perspektif supply chain, yaitu gangguan distribusi akibat banjir menyebabkan suplai BBM tertahan di depo dan tidak dapat dikirim tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan belum adanya sistem cadangan dan teknologi logistik prediktif sebagaimana prinsip marketing 5.0 yang menekankan penggunaan memetakan risiko distribusi. Yang kedua, perubahan persepsi publik dan perilaku konsumen. Panic buying muncul akibat ketidakpastian pasokan dan ketiadaan informasi yang jelas. Yang ketiga, Respon perusahaan berupa klarifikasi baru dilakukan setelah antrian panjang terjadi berdasarkan teori COMS 2007. Perlambatan ini menyebabkan persepsi publik lebih banyak terbentuk oleh rumor dibanding komunikasi resmi. Yang keempat, dampak terhadap loyalitas, citra, dan trust. Mengacu pada Eker 1991, krisis ini berisiko menurunkan brand trust karena Republik merasakan perusahaan tidak mampu menjamin pasokan dalam keadaan darurat. Yang kelima, hubungan dengan service dominance. Karena layanan terganggu, nilai pengalaman konsumen ikut menurun. Yang keenam, peran komunikasi digital atau marketing 4.0. Dalam situasi ini, penggunaan digital platform tidak dimaksimalkan secara strategis. Benchmark internasional atau competitive case study. Yang pertama ada Shell atau First Case 2021, yaitu ada Shell menerapkan dashboard di public stock real time untuk mengurangi kepanikan. Selanjutnya itu ada mereka menerapkan kebijakan pembatasan pembelian berbasis prioritas layanan darurat. Dan selanjutnya itu ada komunikasi di seluruh platform konsisten dengan prinsip IMC. Yang kedua BP, Supply Chain Strength. BP bekerja sama dengan pemerintah untuk mengamankan jalur logistik alternatif. Selanjutnya komunikasi berbasis fakta dan edukasi cegah. Yang ketiga yaitu ada Petronas membangun rencana mitigasi bencana dan mengaktifkan pasokan cadangan. Dan mereka menjalankan pendekatan community-centered communication, menjaga empati dan kedekatan emosional publik. Yang keempat yaitu Total Energies menggunakan geotracking supply system untuk memantau distribusi BBM dalam skala nasional.
dan transparansi informasi menjanji keberhasilan mengendalikan situasi tentang best practice real-time action. Yang kedua ada administratif, logistik, dan contingent planning. Dan yang ketiga ada emosional dan community atau centric communication. Oke, terima kasih Tuna Amanda. Selanjutnya adalah implementasi strategi pemasaran Pertamina. Untuk berdasarkan analisis kasus dan kajian benchmark internasional, jumlah strategi dapat diterapkan di lingkaran efektivitas respon Pertamina dan situasi kelangkaan. Ini strategi pertama dari jangka pendek. Tujuan utama strategi jangka pendek adalah mengendalikan situasi atau membuka planning dan memulihkan kecukupan distribusi. Hal pertama ada sistem komunikasi yang berbasis one place policy, pembatasan pembelian sementara, penyaluran informasi. Berdasarkan penelitian menengah, tapi untuk memulihkan strategi dan kestabilan. Hal yang harus dilakukan adalah edukasi konsumen melalui kampanye behavior awareness, kolaborasi dengan pemerintah dan komunitas lokal, dan strategi jangka panjang. Dan jangka panjang adalah membangun strategi dan komunikasi yang baik. Hal yang harus dilakukan adalah implementasi teknologi AI-based, digitalisasi sistem informasi publik, penguatan sistem berbasis tempat. Kesimpulan adalah berdasarkan analisis kasus kelangkaan BBM pada di wilayah Aceh dan Sumatera Barat bahwa pemasaran jadi hanya disebabkan semacam melalui oleh Indonesia. Itu konsep komputer bisa membentuk kayak publik berupa perubahan yang menurunnya kepercayaan terhadap kebijakan dengan semakin lamanya semuanya diperlukan. Manfaat satu seharusnya berupa pertumbuhan, bukti maksimal nol dan sampai saya dalam kasus saya informasi soal itu.